Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat aplikasi pengelolaan perpustakaan. Nah, pertama kita membuka aplikasi exam. Kemudian kita meng-start Apache dan MySQL. Kemudian kita mengklik admin untuk ke database. Nah, di sini ada data perpustakaan yang kami sudah buat, di mana data perpustakaan ini memiliki 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel anggota, dan tabel pinjaman. Nah, kemudian kita mengklik tabel buku. Tabel buku memiliki 7 kolom, yaitu nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, stok, dan harga. Di mana nomor buku memiliki integer 20, judul varchar 50, pengarang varchar 30, penerbit varchar 30, tahun integer 10, stok integer 10, dan harga integer 20. Kemudian kita mengklik tabel anggota. Nah, tabel anggota ini memiliki 4 kolom, yaitu kode anggota, nama, alamat, dan telepon. Kode anggota ini memiliki tipe integer 20, nama varchar 30, alamat varchar 50, nomor telepon integer 20. Kemudian kita mengklik tabel pinjam. Nah, tabel pinjam ini memiliki 9 kolom. Kolom pertama, nama, memiliki tipe varchar 30, NIM memiliki tipe integer 20, jurusan varchar 30, jenis kelamin varchar 20, nama buku varchar 50, kode buku varchar 10, tanggal peminjaman integer 20, tanggal pengembalian integer 11, jumlah buku integer 11. Nah, setelah selesai membuat database-nya, selanjutnya kita buka aplikasi ODBC untuk menghubungkan MySQL yang kita buat dengan Visual Studio. Nah, di sini kami telah menghubungkannya. Caranya yaitu klik Add, kemudian pilih ODBC ANSI driver, kemudian Finish. Nah, di sini yaitu nama database yang kita buat tadi, kemudian servernya masukkan localhost, kemudian usernya root, password kosongkan saja, kemudian database-nya itu nama database yang kita buat tadi. Kemudian jika sudah diisi, maka klik OK. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio. Di sini kami telah membuat desain dari aplikasi perpustakaan. Di sini ada empat tampilan, yaitu tampilan utama, kemudian buku, anggota, dan pinjam. Pada desain tampilan menu utama terdapat 1 label dan 4 button. Kemudian di sini juga terdapat background. Cara memasukkan backgroundnya yaitu kita klik background image, kemudian pilih local resource, kemudian pilih import, maka kita akan diarahkan ke file
penyimpanan kita. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan, kemudian nantinya kita klik open. Setelah itu maka gambarnya akan muncul di sini, kemudian klik OK. Selanjutnya di sini juga kami memasukkan icon gambar pada button. Cara memasukkannya yaitu kita klik buttonnya, kemudian pilih add image, kemudian pilih local resource dan import. Nah, setelah memilih gambar yang kita masukkan, kita klik OK. Tampilan awal pada saat kita memasukkan ikonnya, teks dan gambar ikonnya itu saling tindih. Nah, untuk mengaturnya kita masuk ke text image relation, kemudian kita pilih image above text. Image above text ini berguna untuk membuat tulisan teks yang ada pada button berada di bawah. Begitupun pada button anggota dan button peminjaman, pengembalian buku, dan button keluar. Selanjutnya di sini ada tampilan desain buku. Di sini terdapat label daftar buku, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, stok, dan harga. Kemudian terdapat 3 button simpan, tambah, dan menu, dan text box. Text box-nya, kemudian data grid, data view grid. Di sini kami juga masukkan gambar. Caranya yaitu kita pilih, kita cari di toolbox, kemudian searchkan picture box untuk memasukkan gambar. Caranya hampir sama dengan memasukkan gambar pada button dan background. Baik, selanjutnya yaitu tampilan desain tampilan daftar anggota, yang dimana pada tampilan ini dapat 5 label dan 4 text box, kemudian 3 button, dan 1 data grid view. Untuk memasukkan background, kita masuk ke background color. Nah, ini kemudian klik ini. Nah, di sini kita bisa memilih background yang kita suka. kemudian kita klik. Nah, untuk gambar-gambar yang di atas ini, itu cara memasukkannya sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya desain pinjam. Nah, di sini, pada tampilan ini, pada desain ini kami membuat 10 label dan 9 text box, 3 button, dan 1 data grid view. Nah, untuk menambahkan backgroundnya juga seperti sebelumnya. Setelah membuat desain tampilannya, selanjutnya kita buat
tambahkan modul. Caranya yaitu kita klik perpustakaan, kemudian add, kemudian klik modul. Nah, tampilannya source code-nya seperti ini. Import MySQL data, MySQL client, kemudian public, MySQL comment, MySQL reader, MySQL adapter, dataset, data table, string. Kemudian kita buat subkoneksinya, yaitu di MySQL count, kemudian string, MySQL count server localhost, kemudian with root, kemudian passwordnya kosong, kemudian database data perpustakaan, yaitu data yang kita buat, database yang kita buat tadi, kemudian count, my connection, kemudian if count state connection close, kemudian count open, and if entry, dan end sub. Selanjutnya kita buat source code pada tampilan menu utama. Pada button 1 yaitu buku, kodenya itu buku, kemudian show header, maka dia akan pindah ke desain buku. Kemudian button 3 itu button peminjaman, dan button 2 button anggota, dan button 4 itu menu close. Selanjutnya kita masukkan source code pada desain tampilan anggota. Di sini kami telah memasukkan source code-nya, yaitu import system data, kemudian ODBC, dan info MySQL data dan MySQL client. Kemudian kita buatkan sub kosong, text box, declare text box 1, kemudian clear. Text box-nya ini disesuaikan dengan jumlah text box yang kita buat sebelumnya pada desain tampilan anggota. Kemudian kita buatkan subtampil DGV. DGV ini itu data grid view. Kemudian kita panggil kode koneksi yang kita buat sebelumnya, kemudian DA new MySQL data adapter slash from tabel anggota, tabel yang disesuaikan dengan nama tabel yang kita buat pada MySQL sebelumnya. Kemudian new dataset, DA field, kemudian nama tabel yang kita buat itu tabel anggota, kemudian di DGVM ini data nama data grid view yang ada pada desain tampilan anggota. Kemudian masukkan tabel anggota. Kemudian kita buat sub text aktif, yaitu text box 1 enable bernilai true sampai dengan text box 4. Kemudian kita buatkan sub text non-aktif, yaitu text box 1 enabled bernilai false sampai text box 4. Kemudian kita buatkan sub kosongkan text box 1
titik teks, kemudian textbox 2 titik teks, textbox 3 titik teks, dan textbox 4 titik teks. Kemudian kita buat public subkoneksi, yaitu dim strcon string, kemudian tree strcon server localhost, kemudian user root dan password kosong, database yaitu data perpustakaan, kemudian close, kemudian if connection string strcon, kemudian open. Kemudian kita buatkan tampilkan data, kita panggil koneksi source code koneksi yang dibuat sebelumnya, kemudian private sub get data, kemudian kita panggil koneksi, kemudian dim SQL string select from data ke perpustakaan, kemudian textbox di text reader kode anggota to string, kemudian nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita buatkan, kita klik sub anggota, isinya itu kita panggil teks nonaktif, koneksi, dan tampilkan data. Kemudian kita masukkan codingan button 2, yaitu button tambah. Kita panggil teks aktif, kemudian kosongkan. Selanjutnya masukkan source code pada button 1, yaitu button simpan. Kita panggil koneksi, kemudian str insert info tabel anggota. Tabel anggotanya disesuaikan dengan tabel yang kita buat sebelumnya. Kemudian masukkan textbox 1 sampai dengan textbox 4 sesuai dengan desain tampilan anggota yang kita buat tadi. Kemudian kita masukkan keterangan jika data yang kita simpan berhasil, maka muncul data berhasil disimpan. Jika gagal, maka muncul keterangan data gagal disimpan. Kemudian kita masukkan teks nonaktif tampil dgv, kemudian kosongkan. Selanjutnya kita buat source code pada button 3, yaitu button menu, yaitu form 1, kemudian TV show. Selanjutnya kita klik data grid view, kemudian source code-nya seperti ini. Kemudian kita buatkan private sub di DGVM. Source code-nya textbox 1 titik teks sama dengan DGVM. DGVM-nya ini itu nama dari data grid view yang kita buat tadi. Kemudian select cells 0 sampai 4. Selanjutnya kita ke desain buku, dimana desain buku memiliki source code seperti sebelumnya. Yang membedakannya itu hanya tampilan DGV, yang dimana sel koneksi DA sama dengan new MySQL data capture select from tabel buku. From tabel buku ini
dari database yang kita buat tadi. Kemudian DS sama dengan new dataset. D file DS tabel buku. DGVM data source sama dengan DS tabel buku. DGVM read only sama dengan true. Kemudian di sini juga public sub koneksinya berbeda dengan anggota. Dim strcon as string 3 strcon sama dengan server local host user root password database data perpustakaan. Nah, data perpustakaan ini adalah data database yang kita buat tadi. Kemudian if con state sama dengan connection state open that con close. Kemudian and if. Nah, di sini ada private sub button 1, di mana button satunya adalah button simpan. Nah, button simpan ini source kodenya adalah sel koneksi 3 dim str string. str sama dengan insert into table buku values. Nah, buka kurung tanda petik 1, tanda petik 2, dan text box 1, titik teks dan tanda petik 2, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, tanda petik 2, dan text box, titik teks, dan seperti seterusnya. Kemudian cmd sama dengan new mysql command combat str con. Kemudian ke cmd execute non-query. Kemudian message box show buka kurung data buku berhasil disimpan. Catch X as expression message box show data buku gagal disimpan. N3. Kemudian private sub button 3, di mana button 3 ini kembali ke menu. Source kodenya itu from titik show, kemudian mi titik hide. Nah, ini juga ada private sub DGVM, di mana DGVM ini adalah data view grid. Data view grid, source kodenya itu dim is a integer. I sama dengan DGVM current row index get data DGVM item 1, i value. Nah, private sum DGVM ini double, beda dari yang atas. Kalau yang di bawah itu double. Nah, source kodenya itu 3 text box 1. Nah, text box 1 itu yang ada di desain tadi, desain buku. Text box 1 titik text sama dengan DGVM titik slash cell 0 value. Nah, seperti seterusnya pada sampai text box 7. Kemudian text x as expression masa mx box x string entry and sub dan in class. Kemudian kita ke desain pinjam. Untuk membuat source kode daftar peminjaman buku ini, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini.
di mana pada source code ini ada import system data ODBC, kemudian import MySQL data MySQL client. Kemudian untuk public class pinjamnya kita kosongkan, seperti text box 1 sampai text box 9 itu kita kosongkan. Kemudian untuk subtampil DGV ini kita pakai call koneksi, kemudian DA sama dengan new MySQL data update adapter dalam kurung / kali from TBL pinjam. Nah, di sini tadi tabel pinjam. Jadi di sini kita tulis di sini tabel pinjam sesuai yang di database tadi. Kemudian DS-nya sama dengan new dataset. Kemudian DA.fill DS TBL pinjam. DGVM data source sama dengan DS table. Kemudian dalam kurung TBL pinjam dan DGVM read only sama dengan true, dan kemudian ensub. Nah, untuk mengaktifkannya kita pakai sub text aktif text box 1 titik enable sama dengan true dan seterusnya sampai text box terakhir, yaitu text box 9. Kemudian untuk menonaktifkannya kita menggunakan subtext nonaktif, kemudian text box 1 titik enabled sama dengan false, dan seterusnya sampai text box 9. Kemudian untuk sub kosongkan kita menggunakan text box 1 titik text sama dengan tanda petik dan seterusnya. Dan kemudian untuk public sub koneksinya kita menggunakan source code dimstron strcon astring, kemudian tree, kemudian strcon sama dengan server sama dengan localhost user sama dengan root password sama dengan database, kemudian database sama dengan data perpustakaan. Kemudian if con titik state sama dengan connection state titik open then. Kemudian con titik close. Kemudian and if. Nah, selanjutnya con titik connection string sama dengan strcon. Kemudian selanjutnya con titik open. Kemudian set x as exception. Nah, untuk exception-nya ini kita masukkan source code msg box dalam kurung x.msg. Kemudian kita tutup entry-nya dengan menggunakan entry dan ensub. Kemudian untuk tampilkan data, kita menggunakan subtampilkan data. Kemudian subtampilkan data. Kemudian kita call koneksinya, kemudian ensub. Nah, untuk get datanya kita menggunakan source code private sub get data dalam kurung min astring. Kemudian enter dim reader as MySQL data reader. Kemudian call koneksi dim SQL string as string sama dengan select kali from data perpustakaan, yaitu data select kali
from data perpustakaan, where name sama dengan name, add name, kemudian dim cmd as new mysql command, dalam kurung SQL string balas dalam kurung SQL underscore string, con balas kurung. Selanjutnya cmd titik parameters titik add with value dalam kurung kutip tanda kutip add name balas tanda kutip koma name. Kemudian reader sama dengan cmd execute reader. Kemudian while readernya itu text box 1 titik text sama dengan reader nama strong. Nah, untuk nama nim jurusan dan seterusnya ini dari desain pinjamnya tadi. Karena di sini terdapat nama nim jurusan sampai jumlah buku, itu kita masukkan ke source code-nya. Kemudian setelah kita masukkan, kita end while. Kemudian kita buat lagi private sub pinjam load dalam kurung sender as object as event arts handless my best titik load per non-aktif text non-aktif. Kemudian di bawahnya itu koneksi, kemudian tampilkan data, kemudian end sub. Kemudian kita di sini membuat button 2, search kode button 2 untuk mengaktifkan button itu masukkan search kode teks aktif, kemudian kosongkan. Kemudian untuk button satu ini yaitu button simpan. Kita menggunakan call koneksi dan tree dim str string, str sama dengan insert info tbl underscore pinjam values dalam kurung ketik 1, kemudian ketik 2, dan kemudian text box 1 titik text, kemudian dan kita tulis berulang kali sampai text box nah ini kita tulis sampai text box 9 seperti ini. Nah, text box 9 kemudian balas kurung dan balas ketik. Kemudian cmd sama dengan mysql command, kemudian cmd execute non query sag box show dalam kurung data berhasil disimpan jika kalau datanya sudah berhasil disimpan. Jika kalau datanya tidak berhasil disimpan, maka akan muncul data gagal disimpan. Kemudian entry dan teks nonaktif, tampil dgv dan kosongkan. Button 3 ini pakai source code form 1 show, kemudian me head, kemudian end sub, kemudian private sub dgvm
Shell Connect klik. Nah, ini itu dapat di ini DGVM-nya, data grid view-nya. Data grid view-nya kita klik 2 kali, maka akan masuk ke sini. Kemudian kita enter, isi dengan dim i as integer, kemudian i sama dengan DGVM, current row index, get data begitu. Kemudian di sini kita tulis kembali, cuman di sininya berbeda. Di sini kan pakai klik, mau pakai konten. Nah, di bawah sini ini pakai double. Kemudian jika sudah diubah, masukkan text box 1 titik text sama dengan DGVM titik selected cells dalam kurung 0 value, begitu seterusnya. Kemudian yang angka diisi dalam kurung ini kita urutkan sampai text box terakhir. Kemudian catch X as exception nya kita pakai source kode msg box dalam kurung x titik toString. Nah, kemudian tutup. Selanjutnya, setelah selesai membuat source kode dari desain tampilan yang kita buat, selanjutnya kita start atau jalankan aplikasi yang kita buat. Kita pilih menu buku, kemudian kita masukkan masukkan nomor, misalnya 004, kemudian judul misalnya bahasa pengarang, ayah, kemudian penerbit, kemudian tahun terbit 2012, stoknya 11, kemudian harga 500.000, simpan, data buku berhasil disimpan. Maka datanya masuk ke tabel grid view. Selanjutnya, jika kita klik menu, maka akan ke tampilan awal. Kemudian kita klik menu anggota, kita klik tambah kode anggota, misalnya 123, kemudian nama, alamat, nomor HP, ini tersimpan, data berhasil disimpan. Selanjutnya pinjam atau pengembalian buku, ditambah, memasukkan
Kurang lebih begini cara kami membuat aplikasi perpustakaan. Sekian dan terima kasih.